first anniversary to be read. Hopefully we'll bring a lot more souls closer to our Lord Jesus Christ. Selamat hari jadi 1 tahun We Read. Buon primo compleanno. Salam sehat We Read. Halo sahabat We Read. Terima kasih kepada semua sahabat We Read Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Jumat 26 November 2021, Pak Timo dari Bali akan membacakan bacaan Injil serta membawakan renungan harian yang didukung dalam bacaan-bacaan dan kisah orang kudus yang akan dibacakan oleh Kak Rika dari Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat We Read menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Bagi sahabat We Read yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wereadtravelingwithjesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Riwayat Orang Kudus. Santo Leonardus Porto Maurizio, pengaku iman. Leonardus lahir di Porto Maurizio, Italia pada 20 Desember 1676. Pada umur 13 tahun, ia dipanggil ke Roma oleh Agustinus pamannya untuk dididik di kolase Yesuit yang dipimpin oleh Santo Filipus Neri. Pamannya menginginkan dia menjadi dokter, namun ia dengan tegas menolaknya. Oleh karena itu, ia tidak lagi diakui oleh pamannya. Sejak itu, ia mengatur hidupnya sendiri di Roma tanpa bantuan pamannya. Pada 1697, ia diterima dalam tarekat Fransiskan di Biara Rivomola di Ponticelli. Oleh pemimpin ordo, ia kemudian diutus untuk belajar di Universitas Roma. Di Universitas Bonaventura inilah ia ditabiskan menjadi imam pada 1703. Bersama dengan beberapa rekannya, ia mengambil alih sebuah biara di Florence pada 1709. Di bawah bimbingannya, biara ini kemudian menjadi pusat karya misi di Tuscany. Dari biara inilah, ia berkeliling ke berbagai tempat untuk berkhotbah dan mengajar umat, teristimewa umat sederhana dari golongan rakyat jelata. Leonardus dikenal sebagai seorang misionaris Fransiskan yang rajin dan tekun dalam mewartakan Injil.
ia mengelilingi seluruh Italia untuk berkhotbah. Dengan gayanya yang lucu, ia mengemukakan prinsip misionernya sebagai berikut. Berkhotbah kepada orang lain harus dimulai dan diselingi dengan berkhotbah kepada diri sendiri. Leo menghayati semangat hidup miskin dan sederhana yang tinggi, sehingga banyak orang terpikat padanya. Salah satu keistimewaan yang membuat dia dikenal hingga sekarang ialah kesukaannya merenungkan peristiwa sengsara Yesus. Ia mengabdikan devosi ini dan menjadikannya milik semua umat Katolik dengan merintis kebaktian Jalan Salib, lengkap dengan 14 stasi seperti yang kita kenal sekarang. Untuk mengumatkan devosi itu, ia mendirikan Jalan Salib Kristus di berbagai tempat, termasuk di Koloseum, tempat pembantaian dan gelanggang sengsara orang-orang Kristen pertama di Roma. Tentang kebaktian Jalan Salib ini, ia berkata, "Tidak ada satupun yang lebih mulia dan berguna bagi pengudusan diri kita daripada merenungkan peristiwa sengsara Kristus." Selain devosi itu, ia juga menjadi perintis devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan devosi kepada Bunda Maria. Sampai usia tuanya, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan doa-doa pribadi dan perayaan misa kudus setiap hari. Pada 1744, ia diutus Paus ke Pulau Koriska untuk menenteramkan suasana pertikaian antar umat di sana. Sayangnya, usahanya ini kurang berhasil. Dalam keadaan letih dan tidak berdaya, ia kembali ke Roma. Dan tidak lama kemudian ia meninggal dunia di Biara Santo Benaventura pada 26 November 1751. Pada 1867, ia dinyatakan sebagai santo. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab.
Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu. Tampak seorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Tanggapan. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi? Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang kusimpan dalam hati. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus menemukan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kata-kata Yesus ini amat bernas, penuh makna,
dan sekaligus menjadi sumber kekayaan dan kekuatan kita di tengah-tengah situasi pandemik yang masih jauh dari berakhir. Ajakan Yesus disampaikan di bagian akhir dari Injil Lukas yang harus dibaca dan direnungkan dalam konteks persiapan menghadapi akhir zaman. Yesus mengajak kita agar berjaga-jaga, sebab orang melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan semua kekuatan dan kemuliaannya. Dalam situasi berjaga-jaga itu, kita diundang untuk membaca tanda-tanda zaman, seperti layaknya orang petani membawa musim dengan memperhatikan pohon ara yang umumnya dipanen 2 kali dalam setahun. Kalau petani mampu mengantisipasi hidupnya dengan membaca peredaran musim, kita pengikut Kristus diundang untuk membaca tanda-tanda zaman kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus di akhir zaman, itulah yang harus dibaca, direfleksikan, dan dimengerti, serta disikapi. Tanda-tanda akhir zaman itu sering membuat orang takut, bingung, cemas, tetapi juga bisa membuat kita semangat. Kedatangan Yesus ditandai oleh beberapa ciri kosmologis pada matahari, bulan, bintang-bintang di bumi akan terjadi hal tidak terduga. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi derunya ombak, gelora maut, dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas dengan segala yang menimpa bumi. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tanda-tanda seringkali menjadi ciri khusus bahwa sesuatu akan terjadi. Tanda-tanda itu bisa membuat orang menjadi takut, tetapi ada juga yang membuat orang bersemangat. Respon seseorang terhadap tanda bergantung pada caranya menafsirkan tanda tersebut. Intinya adalah tanda-tanda yang berubah-ubah itu terus terjadi dan tidak ada yang bisa menghentikan seperti suatu berubah. Kata Heraklitus, seorang filsafat Yunani, yang berarti segala sesuatu mengalir, berubah, tidak ada yang tetap. Manusia berubah seperti zaman pun berubah dan saling mengubah. Injil hari ini mengajar kita agar kita harus mempunyai keterampilan rohani untuk membaca tanda-tanda zaman. Mengapa ini disebut keterampilan rohani? Dalam hidup ini kita sering dipenuhi dengan pertanyaan, apakah yang Tuhan kehendaki dalam hidupku di tengah masa yang penuh pancaroba ini? Mengapa peristiwa ini terjadi dalam hidupku? Mengapa ada pandemik dengan semua pembatasannya? Belum lagi bila kita berada dalam kebimbangan, keputusan untuk memilih apa yang terbaik untuk hidup. Oleh karena itu, keterampilan rohani diperlukan untuk membaca ke arah mana sebenarnya Tuhan menuntun hidup kita. Maka pentinglah apa yang disebut dengan spiritual discernment, kemampuan menilai-nilai kekayaan rohani. Kita dilatih untuk menimbang-nimbang dengan cermat di saat kita harus mengambil keputusan yang penting. Lalu di saat segala sesuatu pantah, berubah, dan tidak ada yang pasti, manakah yang pasti dan tak tergoyahkan? Apakah yang tidak pernah berubah yang bisa menjadi sandaran dan tujuan hidup?
agar kita tetap bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sekaligus tidak membawa arus zaman yang menjauhkan kita dari Kristus. Yesus mengatakan di akhir Injil ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesus dan sabdanya adalah satu kesatuan. Segala sesuatu berubah, tetapi Yesus dan sabda yang menjadi manusia tak pernah berubah. Sabda itu kekal dan sumber kebenaran dan pedoman hidup manusia. Surat Ibrani merangkum dengan indah, tegas dan tak tergoyahkan bahwa Kristus Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di Ibrani 13 ayat 8. Maka untuk memperkuat keterampilan rohani dan ketajaman batin, menemukan kehendak Tuhan dalam hidup, diperlakukan hidup doa pribadi yang tak tertata dengan baik, tanpa relasi pribadi yang erat dengan Tuhan. Usaha untuk mengenali seluruh kehendaknya dalam hidup kita sulit untuk digapai. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus bukanlah prediksi atau ramalan akan hari esok. Apa yang dinyatakannya adalah kebenaran yang tidak berubah-ubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan itu bukan hanya ajakan agar berjaga-jaga, tetapi juga Injil, nubuat, hikmat, perintah, dan pengajaran yang diberikan Tuhan secara langsung maupun tidak langsung melalui hambanya atau yang tertulis sebagai hasil pengilhaman dari Tuhan. Semua itu menjadi pedoman, pengajaran, dan hikmat yang menuntun kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam situasi yang berubah-ubah ini, pentinglah kita menggali sumber dan bersandar pada sesuatu landasan yang kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan, yakni sabda Allah, Yesus Kristus sendiri. Karena itu, marilah kita rajin membaca dan merenungkan sabda Allah agar hidup kita dituntun oleh Yesus dan kita memperoleh kepenuhan dalamnya. Sebelum kita membaca kitab suci, biasanya kita mengucapkan doa yang indah. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Amin. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhi
Lindungilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Tiada satu pun kan terjadi. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin.
Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.